Saudara, guna mengantisipasi lonjakan pemudik, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 3 terminal cadangan pada arus balik Lebaran tahun ini. Ketiganya adalah Terminal Grogol, Muara Angke, dan juga Terminal Lebak Bulus. Di Terminal Grogol yang jadi salah satu terminal cadangan, pada Senin pagi mulai ramai dipadati oleh pemudik. Meski mulai ramai, tidak terlihat adanya penumpukan penumpang. Pengelola Terminal Grogol memprediksi lonjakan penumpang akan terlihat pada tanggal 22 April mendatang. Sejauh ini mayoritas tujuan pemudik adalah ke wilayah Jawa Tengah. Terus juga takut karena ongkosnya naik gitu, Mas. Apanya? Ongkosnya naik takutnya. Tapi sekarang masih sama? Masih, alhamdulillah masih belum tinggi banget gitu. Kalau dibandingin tahun kemarin? Kami ajak Anda memantau bagaimana kondisi di Terminal Grogol Senin siang ini bersama jurnalis Kompas TV, ada Irianda Mardanus di sana. Yanda, bagaimana kesiapan Terminal Grogol sebagai salah satu terminal cadangan mudik Lebaran tahun ini? Ya, siang, Woro dan juga saudara, kalau kami pantau persiapannya hingga saat ini memang belum terlalu terlihat ya. Ada beberapa hal yang memang disiapkan, salah satunya adalah koordinasi antara pihak Terminal Grogol dengan pihak Dinas Kesehatan, di mana sudah ada request atau permintaan untuk nantinya membangun posko untuk memfasilitasi masyarakat yang belum divaksin, ataupun untuk tes COVID-19 yang belum dites COVID-19, karena kedua hal tadi adalah sebagai salah satu syarat untuk mereka melakukan perjalanan, utamanya melalui bus atau dari Terminal Grogol Jakarta Barat ini. Yang kedua, antisipasinya adalah kalau bisa dilihat juga di belakang saya, tadi pagi juga terlihat bahwa ramai begitu ya penumpang atau pemudik yang sudah mulai berjalan ke kampung halamannya melalui Terminal Grogol Jakarta Barat ini. Namun tempat menunggunya ini memang sangat tidak memadai sekali, karena memang ini adalah terminal cadangan begitu ya, satu dari 3 terminal cadangan selain di Lebak Bulus dan juga di Muara Angke. Nah, yang disiapkan adalah akan dibangun tempat untuk menunggu. Jadi di samping saya dan juga di depan saya ada beberapa tenda yang tengah dibangun sekarang untuk mengantisipasi nantinya bila ada lonjakan penumpang saat prediksi arus mudik atau angkutan Lebaran nantinya di akhir April 2022. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya, saya akan menanyakan langsung, Woro dan juga saudara, kepada Kepala Terminal Grogol Jakarta Barat atau Kepala Terminal Cadangan Grogol Jakarta Barat, yaitu telah bersama saya ada Pak Bona Tonggam Siregar ya. Pak Bona, saya tadi sudah menjelaskan sedikit sebenarnya ke pemirsa ada beberapa antisipasi, diantaranya adalah permintaan untuk adanya gerai vaksin dan tes COVID, kemudian juga pembangunan tenda begitu ya, untuk para penumpang nantinya menunggu. Memang kalau dilihat saat ini fasilitasnya seperti apa? Tidak terlalu memadai ya untuk penumpang bila nanti ada lonjakan begitu ya? Baik, terima kasih. Selamat siang. Untuk tempat, memang kalau kita melihat pasca angkutan Lebaran 2 tahun yang lalu, kita menyikapi dengan bijak. Artinya, tahun ini kita akan prediksikan lonjakan penumpang yang akan membludak. Maka demikian, kami bersurat dan kami difasilitasi tenda ruang tunggu bagi masyarakat yang akan berpergian. Karena tahun ini dipastikan kemungkinan akan ada lonjakan. Maka kita siapkan tenda angkutan, ada 2. Sisi sebelah kanan persis di samping kantor, dan sisi sebelah kiri itu persisnya ada di belakang saya ini. Nah, terkait untuk fasilitas yang kita adakan di Terminal Bus Grogol, kami sudah bersurat kepada Dinas Kesehatan agar kami difasilitasi tim kedokteran yang akan mengecek kesehatan para penumpang secara khusus kepada pengemudi yang akan membawa penumpang. Nanti kita fasilitasi tempatnya di ruangan kami, di kantor, di aula, sehingga kita bisa melakukan kegiatan dengan sebaik mungkin angkutan Lebaran ini. Pak Bona, ini kan selain juga kesehatan supir ya, adakah nanti pengecekan kendaraan di sini? Karena kan memang ini sebenarnya adalah terminal transit ya, salah satu terminal transit juga, dijadikan terminal cadangan juga. Nanti untuk pengecekan kelaikan bus di sini juga ada atau tidak? Baik, nanti dari teman-teman pengujian kendaraan bermotor PKB yang dari Kedaung hari ini akan datang dan akan menjadwalkan
kapan mereka akan melakukan kegiatan ramcek sebelum pada hari H-7 maupun H+7. Nanti mereka akan datang dan kita tempatkan di tempat yang memang sesuai. Apabila ada kendaraan masuk atau yang akan berangkat, nanti mereka mengecek yang pertama kesiapan kendaraannya, itu entah roda, entah rem maupun administrasi, KPS, izin trayek dan sebagainya. Jadi fokusnya lebih ke untuk vaksin, tes COVID, kemudian kesehatan supir dan juga kelaikan bus ini fokusnya lebih ke 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah. Atau di masa-masa nantinya lonjakan penumpang ada begitu ya? Betul Pak, jadi mungkin nanti sebelum H-7 kita sudah melakukan kegiatan tersebut, baik itu ramcek, baik itu dari Dinas Kesehatan, maupun tentunya prokes. Prokes ini kita lakukan sesuai Pergub 119 tahun 2022. Tempat sudah kita siapin, artinya kita sudah melakukan penyemprotan, menyediakan masker, cuci tangan, dan barcode. Kita siapkan barcode di setiap titik loket yang diperlukan nanti. Oke. Pak Bona, berarti kan kalau sekarang ini kan kalau pagi tadi saja ya sudah terlihat ada pemudik gitu ya yang sudah mulai berangkat pagi tadi. Peduli Lindungi juga sudah mulai aktif, tadi sudah digunakan juga. Sejauh ini pemantauan pembelian tiket, apakah memang terlihat naik drastis atau masih belum? Baik, jadi sampai pagi tadi tanggal 18 belum ada kenaikan penumpang. Kalaupun ada kendaraan yang datang, mungkin itu hanya penumpang yang datang dari Jawa. Kalaupun ada, setiap PO paling ada penumpang 1 sampai 3 orang. Itu saja. Mungkin nanti kenaikan kelonjakan itu mungkin saya prediksi, saya melihat situasi nanti mungkin di tanggal 23, 24 dan tentunya di H-7 tanggal 25 nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Pak Bona Tonggam Siregar, Kepala Terminal Cadangan Grogol, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan info kepada Kompas TV begitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Di Terminal Grogol ini menjadi salah satu terminal cadangan, Oro dan juga saudara, di antara 3 terminal cadangan yang sudah disiapkan oleh Disub DKI Jakarta. Yang lainnya ada di Jakarta Selatan, yaitu Terminal Cadangan Lebak Bulus. Kemudian di Jakarta Utara ada Terminal Cadangan Muara Angke, dan ini Jakarta Barat. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan begitu ya terminal-terminal cadangan ini agar juga ini dapat mengurai lonjakan penumpang yang bisa terjadi di 4 terminal inti yang sudah disiapkan juga. Dan jangan lupa untuk memenuhi syarat-syarat untuk bepergian ke luar kota, intinya untuk mudik, vaksin, kemudian kalau baru divaksin kedua atau vaksin pertama ini harus melampirkan surat keterangan bebas COVID-19. Oro. Kesadaran dari calon pemudik juga diharapkan agar bisa berjalan dengan lancar mudiknya dan juga aman. Terima kasih Irianda Mardanus dari Terminal Grogol, salah satu terminal cadangan untuk mudik Lebaran tahun ini.